Oke, jadi di sini kita mau cari ya tentang keuntungan maksimum dalam aplikasi turunan. Jadi kita harus tahu dulu rumus dari keuntungan. Keuntungan itu adalah hasil penjualan gitu ya, pendapatan dari penjualan nanti dikurangin sama biaya produksi. Itu rumusnya gitu ya. Jadi kalau di sini kita punya katanya untuk setiap bungkus sebab dijual dengan harga 55 min X min 2 dan di sini ada biaya memproduksi untuk X bungkus. Kita nggak tahu berapa, yang penting X bungkus aja. Ini adalah X kuadrat per 4 25 tambah 25 X tambah 25. Berarti itu yang biaya produksi untuk X produk ya untuk X produk. Berarti kita akan dapat di sini kita tulis aja X pangkat 2 per 4 tambah 25 X tambah 25 gitu. Nah, untuk hasil penjualannya karena harga satuannya ini, berarti ini kita akan dapat tinggal X aja total yang kita buat dikaliin sama harga satuannya. Baru deh, dari sini kita tinggal sederhanakan aja. Kita akan dapat 55X dikurang X kuadrat per 2, min X kuadrat per 4, tambah, bukan tambah, tapi dikurang jadinya. 25X min 25. Sederhanakan lagi, ini ada per 2, ini per 4, berarti ini kita kali 2 biar sama ya. Jadi dapatnya 2X kuadrat dikurang X kuadrat per 4. Ini 55X dikurang 25X, berarti jadi plus 25X min 25. Jadi kita akan dapat hasil akhirnya min 3 per 4 X pangkat 2 tambah 25X min 25. Jadi ini adalah fungsi keuntungannya ya. Kita bisa sebut sebagai KX aja lah ya keuntungannya. Nah, kita mau cari dia maksimum. Kalau maksimum, maka keuntungan maksimal itu akan terjadi ketika turunan pertamanya itu sama dengan 0. Jadi kita akan dapat, turunin aja dulu. Kita akan dapat berarti di sini min 3 per 4 kali 2, pangkatnya jadi pangkat 1, ini tambah 25, harus sama dengan 0. Jadi kita akan dapat 25 sama dengan ini pindah ruas aja, berarti dapatnya jadi 6 per 4X. Jadi kita akan dapat deh, X-nya adalah 25 dikali 4 per 6. Gitu. Hasilnya berapa? Ya berarti dapatnya di sini 100 per 6. Oh sorry, ada yang salah hitung Bapak. Ini 255 dikurang 25 itu adalah 30. Ini juga 30. Berarti di sini kita akan dapat ininya pun dia 30. Plus 30, 30. Berarti di sini adalah kita dapatnya 30 dibagi 6 adalah 5. 5 kali 4 itu adalah 20. Jadi dia akan mendapatkan keuntungan maksimum ketika yang terjualnya adalah 20. Produknya tuh 20 seblak. Nah, berapa yang diperolehnya? Ya udah kita tinggal masukin aja. Berarti keuntungan yang diperoleh ke fungsi yang awal itu dapatnya K20 sama dengan min 3 per 4 kali 20 pangkat 2 tambah 30 kali 20 kurang 25. Ini akan dapatnya di kali 400 tambah 600 kurang 25. Ini coret-coret, berarti dapatnya negatif 300 tambah 600 kurang 25. Berarti ini 300 kurang 25 hasilnya 275. Karena di sini dalam ribu rupiah, ya berarti kita akan dapat deh keuntungannya itu adalah 275.000 rupiah. Seperti itu keuntungan maksimumnya. Jadi pertama kita cari dulu rumusnya apa, baru deh dapat turunan pertamanya harus sama dengan 0, masukin X-nya, dan ini hasil akhirnya. Seperti itu. Oke, ini buat yang nomor 6. Kita di sini mau cari persamaan garis singgung pada titik ya. Kalau pada titik X1, Y1 itu rumusnya adalah ya dikurang Y1 sama dengan gradien garis singgungnya dikali X kurang X1, di mana gradien itu adalah turunan pertama gitu ya, ketika S-nya berapa gitu. Nah, di sini diketahui nih, diketahui untuk absis sama dengan min 1, itu artinya X-nya min 1. Karena kita butuh titik gitu ya, titik singgungnya di mana, maka untuk mencari Y, itu tinggal substitusi aja X sama dengan min 1 ke Fx. Jadi kita akan dapat, di sini Fx-nya adalah 2x pangkat 3 dikurang 4x tambah 3, berarti kita akan dapat F min 1, itu adalah 2 kali min 1 pangkat 3 kurang 4 kali min 1 tambah 3, berarti dapatnya ini jadi 2 kali min 1, ini jadi plus 4 tambah 3, jadi min 2 tambah 7 itu adalah 5. Jadi kita akan dapat di sini koordinat titik singgungnya, dia di X-nya adalah min 1, Y-nya 5. X1-nya min 1, Y1-nya 5. Nah, berarti sekarang kita akan cari yang MPGS. MPGS itu adalah F aksen X. X-nya berapa? Ya, X-nya adalah min 1. Sorry, ini aksen min 1. Karena kita mau
di X-nya min 1, absisnya min 1. Jadi kita cari dulu nih, f aksen X-nya apa? Berarti di sini 2X pangkat 3 min 4X tambah 3, turunkan. Berarti akan dapatnya 6X kuadrat min 4. Masukin deh min 1, berarti dapatnya 6 kali min 1 pangkat 2 dikurang 4, berarti dapatnya 6 kali 1 dikurang 4 sama dengan 2. Berarti ini adalah gradien garis singgungnya sama dengan 2. Jadi kita akan dapat ya, diperoleh PGS-nya Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1, di mana X1-nya tadi ya, ini kita akan dapat berarti Y dikurang 5 sama dengan M-nya 2 dikali X dikurang min 1. Min ketemu min jadi plus, jadi Y min 5 sama dengan 2X plus 2, pindah deh, 2X plus 2 tambah 5. Jadi ya dapatnya 2X plus 7. Atau kadang ditulis kayak gini, 2X min Y plus 7. Bebas ya, mau yang mana aja, itu sama aja. Dua-duanya betul. Oke, itu buat yang nomor 6. Semoga bisa dipahami. Jadi tadi langkahnya, ini yang kita butuhkan, titik dan gradien. Cari titik, tinggal masukin aja koordinatnya. Kalau diketahui Y juga ya masukin aja Y-nya berapa. Ini dapat titik singgung dan kita cari PGS dari turunan pertama ketika X-nya berapa. Seperti itu. Ini yang selanjutnya, kita mau cari titik stasioner. Titik stasioner itu adalah titik di mana turunan pertama alias gradiennya itu sama dengan 0. Jadi, tinggal langsung aja kita cari berapa turunan pertamanya. Berarti ini 2/3 kali 3X pangkat 2 kurang 2 kali 2X pangkat 1 kurang 6. Berarti dapatnya di sini udah deh 2X kuadrat min 4X min 6 sama dengan 0. Karena pengen titik stasioner. Ini bisa kita sederhanakan. Kita bisa bagi 2, dapatnya X kuadrat min 2X min 3. Baru deh kita akarkan gitu ya, dikali jadi negatif 3, ditambah jadi negatif 2. Berarti ini adalah X min 3 dan X plus 1. Jadi ini dapat X-nya akar 0 ketika sama dengan 3, atau X-nya min 1. Kita mau cari titik stasioner ya. Kalau kita mau cari titik stasioner, berarti kita masukin nih 3-nya. Jadi kita akan dapat substitusi X sama dengan 3 ke Fx. Kita akan dapat berarti di sini F3 sama dengan 2/3 dikali 3 pangkat 3 dikurang 2 kali 3 pangkat 2 dikurang 6X. Jadi yang ke awal ya, sorry, X-nya berubah jadi 3. Jadi dapat deh 2/3 kali 9, kali 27 dulu, dikurang 2 kali 9 dikurang 18. Hasilnya 27 bagi 3 itu adalah 9, 2 kali 9 18, dikurang 18 kurang 18, berarti negatif 18. Wow. Oke, berarti itu dapat titik stasioner yang pertama adalah 3, negatif 18. Nanti kita substitusi yang kedua, X sama dengan min 1 ke Fx. Berarti kita akan dapat F min 1 sama dengan 2/3 kali min 1 pangkat 3 dikurang 2 kali min 1 pangkat 2 dikurang 6 kali min 1. Berarti kita akan dapat 2/3 kali min 1 dikurang 2 kali 1 dikurang, jadi tambah ya, min ketemu min. Berarti dapatnya negatif 2/3 dikurang 2 tambah 6. Berarti negatif 2/3 ditambah 4. Tinggal kita kaliin aja 4 ke 3. Dapatnya adalah 12. Berarti min 2 tambah 12 dibagi 3. Itu adalah 10/3. Jadi ini adalah titik yang keduanya. Ketika X-nya min 1, Y-nya 10/3. Oke, jadi kesimpulannya adalah titik stasionernya dia di min 1,10/3 dan 3, min 18. Di sini nggak ditanyain jenisnya apa, jadi nggak Bapak sebutin juga ya. Oke, ini buat yang terakhir. Di sini kita punya grafik fungsi Gx, itu akan selalu turun dalam interval min 4 sampai 1 X-nya. Kita mau cari nilai dari 2A min B. Nah, interval turunnya itu adalah hasil dari turunan pertamanya sama dengan 0. Jadi, min 4 dan 1 itu adalah nilai X di mana ya itunya sama dengan 0 gitu ya, turunan pertamanya. Jadi untuk X sama dengan, kalau kita tulis, berarti di sini kita akan dapat min 4 itu sama dengan 0 dan yang satu pun dia akan sama dengan 0 gitu ya, karena itu batas-batas nilai X-nya. Nah, jadinya untuk mencari nilai 2A min B, kita tinggal turunin dulu aja. Turunan pertama dari Gx apa? Ini 2X pangkat 3, berarti kita akan dapat 6X pangkat 2. Ini 3X pangkat 2, berarti 2 kali 3A itu adalah 6A, pangkat X-nya pangkat 1. Ini min 4BX, berarti X-nya hilang ya, jadi min 4B aja. Udah deh, kita masukin semuanya. Langsung aja. Yang min 4 itu berarti 6 kali min 4 pangkat 2 ditambah 6 kali A kali min 4 dikurang 4B harus sama dengan 0. Min 4 pangkat 2 itu adalah 16. Berarti 6 dikali 16 dikurang 24A dikurang 4B.
Berarti kita akan dapat ini 6 kali 6 berarti 36, berarti ini dapatnya 96 sama dengan 24A tambah 4B. Pindahin aja biar dia positif. Apakah bisa kita sederhanakan? Ya, ini bisa kita bagi 4, berarti dapatnya 96 bagi 4 itu adalah 20. Ini adalah 24, berarti ini 24 bagi 4, 6A tambah B. Nanti kita cek yang kedua. Yang kedua berarti ketika X-nya sama dengan 1, berarti 6 kali 1 pangkat 2 tambah 6A kali 1 kurang 4B harus sama dengan 0. Berarti kita akan dapat di sini 6 tambah 6A dikurang 4B sama dengan 0. Berarti 6A dikurang 4B sama dengan min 6. Dapat deh dua persamaan. 6A tambah B sama dengan 24. 6A dikurang 4B sama dengan min 6. Ini positif 6A-nya, dua-duanya. Berarti kita kurangin biar hilang. B dikurang min 4B dapatnya 5B. 24 dikurang min 6 itu dapatnya 30. Berarti B-nya adalah 6. 30 dibagi 5. Berarti kita akan dapat deh. Berapa A-nya? Ya substitusi aja. Mau kemana? Bebas sih. Misalkan ke yang 6A plus B sama dengan 24 gitu ya. Substitusi. Berarti kita akan dapat di sini 6A tambah 4 sama dengan 24. Berarti nggak pas ya jawabannya. Berarti kita akan dapat 6A sama dengan 24 dikurang 4, 20. Berarti A-nya 20 per 6, yaitu 10 per 3. Oke, sorry ada yang salah hitung. Ini kenapa jadi 4? Sorry. Berarti di sini 6, 24 dikurang 6, 18. 18 bagi 6, 3. Jadi A-nya 3, B-nya 6. Yang ditanyain adalah 2A min B. Berarti 2A dikurang B sama dengan 2 kali 3 dikurang 6. 6 dikurang 6, 0. Gitu ya. Jadi nilai-nilai yang dalam interval itu kita tinggal ambil aja, min 4 sama satunya, dimasukin ke turunannya sama dengan 0. Gitu. Oke, semoga bisa dipahami. Bye. Tanyakan kalau ada yang belum paham.